Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua Kimanor yang selalu stay di sini? Apakah sudah siap kancut dengan perjalanan Joyuan? Sebelumnya buat para tetua Black Venom City yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Kopi luwak gorengan sudah siap? Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berkanjut dengan perjalanan Joyuan menuju reruntuhan kuno, Battle Puppet Sect. Dijelaskan bahwa sekte boneka pertempuran berjarak ratusan mil dari kota penjara iblis. Sementara itu Joyuan dan kelompoknya sampai di tempat ini dalam kurun waktu 2 jam perjalanan. Saat ini Joyuan dan kelompoknya berdiri di sebuah bukit. Mereka melihat ke depan di mana ada sebuah pohon besar yang berdiri tegak. Sementara itu kabut putih masih menyelimuti hutan Blackwater kali ini. Di sisi lain mereka melihat siluet samar bangunan kuno yang telah bobrok. Tiba-tiba saja sebuah cahaya berkedip di atas langit reruntuhan kuno, dan perasaan bahaya seketika menyebar. Sementara itu Yoyo yang mengamati cahaya berkedip itu dan berkata, ada sebuah cahaya pembatas Genesis Rune di reruntuhan kuno itu. Batas Genesis Rune dijelaskan adalah sebuah formasi yang kompleks dan berskala besar. Kemungkinan formasi Genesis Rune ini adalah formasi yang telah dibuat oleh sekte Battle Puppet Sect pada saat sekte itu masih aktif berdiri di Blackwater. Dan pada saat ini mengingat sekte tersebut sudah hilang dan hancur, formasi Genesis Rune tersebut sudah sedikit memudar karena kekurangannya Genesis Key. Jelas, saat ini formasi tersebut sangat susah ditembus meskipun sudah lama memudar. Bahkan seseorang di tahap Alpha Origin akan sulit menanganinya. Lagi pula sekte kuno ini pada saat berdiri, kekuatannya tidak bisa digambarkan. Wei Changlan pun berkata, Yang Mulia, kita hanya bisa masuk dengan berjalan kaki. Menurut informasi yang aku dapat, bahwa terdapat banyak reruntuhan di sana dan memungkinkan kita akan menemukan sebuah harta. Apakah kita akan melanjutkan? Joyuan berkata dengan semangat, pertama-tama kita akan menuju ke tempat buah giok bayi berada. Sementara itu Wei Qingqing berkata bahwa buah giok bayi terletak di bagian barat dari reruntuhan. Dikabarkan mereka yang pergi ke sana tidak ada yang mampu mendapatkan buah tersebut. Joyuan pun berkata dengan semangat dan tegas, kita harus mendapatkannya. Di sisi lain Joyuan mengingat akan umur ibunya yang semakin menipis, membuat semangat Joyuan menjadi menggelora. Joyuan pun kembali berkata, pertama-tama kita harus mendapatkan buah giok bayi. Setelah itu kita akan mencari butir roh api. Dan selebihnya harta-harta yang lain tidak perlu dihiraukan. Dan sepertinya menjaga diri adalah keputusan lebih baik. Mungkin harta karun di reruntuhan sangat langka, namun kita tidak boleh terlalu serakah dan memahami jika kita sudah mendapatkan apa yang kita capai. Joyuan lantas berkata kepada Wei Changlan, ayo kita pergi. Dengan anggukan Wei Changlan seketika ia melambaikan tangannya dan memerintah 100 orang lebih di belakang. Tak lama setelah kelompok Joyuan sampai ke tempat reruntuhan, sementara kelompok Qihao sampai di tempat ini. Tiba-tiba saja seseorang bergegas ke arah Qihao. Lantas Qihao bertanya, apakah mereka sudah masuk? Orang itu pun menjawab, benar tuan, mereka sudah masuk dan kita mengirimkan orang untuk mengikuti mereka. Mereka tampaknya sekarang telah menuju ke arah buah giok bayi berada. Buah giok bayi, seketika mata Qihao menyipit. Black Venom King lantas berkata, harta ini adalah harta yang berkualitas tinggi. Dijelaskan bahwa buah ini dapat menambah umur seseorang dan sangat dicari. Qihao dengan sinis berkata, sepertinya Joyuan mencari buah giok bayi untuk menambah umur ibunya. Di sisi lain saat ini Qihao menyadari akan situasi di kerajaan. Joyuan, kau telah menggagalkan beberapa kali rencanaku. Dan kali ini aku memastikan kau tidak akan mencapai tujuanmu itu. Aku ingin melihat bagaimana kau menjadi bingung jika buah giok bayi mendarat di tanganku. Qihao pun pulih dengan pembicaraannya. Lantas ia melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita pergi menyusul mereka. Saat ini terlihat banyak kabut memenuhi reruntuhan di sekitarnya. Suasana sunyi tercipta di reruntuhan ini. Namun saat ini kelompok Joyuan sangat waspada akan bahaya yang akan datang. Mereka dengan bergandengan tangan mempertahankan formasi dan perlahan-lahan berjalan ke depan. Kabut di reruntuhan sekarang menjadi semakin tebal. Dengan tebalnya kabut, bahkan persepsi roh menjadi terganggu. Saat ini seketika langkah Joyuan berhenti.
Semuanya hati-hati, ada sesuatu yang mendekat. Meskipun persepsi Ronnya telah terpengaruh, namun indera Joyuan lebih tajam jika dibandingkan dengan orang biasa. Begitupun Wei Changlan yang mengangguk dan sama merasakan sesuatu. Wei Changlan melambaikan tangannya dan seketika kelompoknya mengeluarkan Genesis Ki yang melonjak di masing-masing orang. Saat ini kabut putih berdesir dan sedikit demi sedikit memudar. Cahaya merah yang samar muncul layaknya sepasang mata, disertai dengan suara samar dengan lusinan bayangan yang muncul di kabut dan membuat seperti dinding di depan kelompok Joyuan. Terlihat saat ini Joyuan dan yang lainnya terfokus. Bayangan hitam akhirnya terungkap dan itu berbentuk binatang hitam. Namun jika seseorang melihatnya lebih dekat, ia akan menyadari bahwa tubuh mereka seperti layaknya logam hitam. Sementara itu jika meneliti lebih lanjut, cahaya merah darah di mata mereka tidak memiliki kecerdasan. Selusin bayangan hitam ini adalah boneka binatang buas. Joyuan pun terkejut dan berkata, jadi ini adalah boneka perang. Ki Genesis samar berdenyut di tubuh boneka dan dijelaskan boneka ini sebanding dengan seseorang di tahap Ki Naurising. Wei Changlan berkata di samping Joyuan bahwa dijelaskan sekte boneka pertempuran memiliki 100.000 boneka perang pada masa jayanya. Pasukan yang sangat kuat dan tak terhentikan pada zaman itu. Joyuan pun seketika terkejut. 100.000 boneka perang. Jika boneka tersebut satunya sebanding di tahap Ki Naurising, mungkin tidak ada sekte manapun yang mampu menandingi kekuatan mereka. Namun kenapa sekte kuno ini akhirnya menghilang? Setelah terkejut, Wei Changlan lantas melambaikan tangannya dan seketika kelompok menyerbu ke arah lusinan boneka perang tersebut. Seketika pertempuran meletus dari kedua belah pihak. Di sisi lain Wei Changlan mengirim prajurit elit Ki Naurising yang ia bawa. Tetapi lusinan boneka pertempuran ini tidak mengenal rasa takut dan bertindak jika seseorang menghalangi mereka. Pertempuran berlangsung cukup lama hingga akhirnya sedikit demi sedikit memudar dan berakhir. Lusinan boneka perang tersebut telah dirusak dan dipotong-potong. Namun ada 5 orang di kelompok Joyuan yang di tahap Ki Naurising yang terluka. Dan itu jelas, boneka ini sangat kuat dan tidak mengenal rasa takut. Sementara itu Yoyo berjalan dengan penuh minat memenuhi matanya. Dirinya lalu memeriksa boneka yang telah dikalahkan. Jarinya yang lembut seketika menelusuri rune Genesis yang telah redup di boneka. Dia bergumam dalam dirinya, boneka ini didukung dengan Genesis rune. Setelah memeriksanya beberapa saat, Yoyo pun kembali ke grupnya. Joyuan menganggukkan kelapanya ke arah Wei Changlan dan sekali lagi ia memulai maju ke depan. Begitupun selanjutnya, kelompok Joyuan kembali menemukan gelombang demi gelombang lusinan kelompok boneka tahap Ki Naurising. Untungnya pada saat ini kelompok Joyuan adalah pasukan elit di tahap Ki Naurising, ditambah dengan Wei Changlan yang berada di tahap Alpha Origin. Mereka menyapu bersih perlawanan dari boneka binatang buas. Pada selanjutnya setengah jam kemudian mereka sampai di sebuah danau. Sementara itu tokoh manusia lainnya terlihat saat ini. Sepertinya itu adalah tokoh orang pencari harta karun. Fakta mereka dapat sampai ke tempat ini karena kekuatan mereka sendiri. Ketika kelompok Joyuan sampai ke tempat ini, kelompok orang itu waspada dengan kelompok Joyuan. Wei Changlan melihat ke sekeliling tempat ini. Seketika ia berkata bahwa buah giok bayi ada di tengah danau ini. Joyuan mengangkat kelapanya dan tatapannya mengarah ke tengah danau. Dan ia melihat kabut yang melayang-layang di tengah danau. Terlihat saat ini di tengah danau ada sebuah pulau kecil, di mana sebuah pohon raksasa hijau giok tumbuh menjulang. Seketika detak jantung Joyuan berdetak kencang saat melihat sebuah buah yang terbuat dari kristal. Joyuan pun berkata, "Buah giok bayi, akhirnya aku menemukanmu." Sementara itu tak lama setelah kelompok Joyuan sampai di danau ini, kelompok lain datang dari kabut yang berangsur-angsur pudar. Tatapan Joyuan pun menyipit dan berkata, "Qi Hao." Seketika Qi Hao dan Raja Peno melirik ke arah Joyuan. Senyum licik muncul di tangannya saat menunjuk ke arah danau. Qi Hao lantas berkata, "Joyuan, jika kau menginginkan buah giok bayi, kau harus bertanya kepada aku, apakah aku setuju atau tidak." Mendengarkan perkataan Qi Hao, Joyuan masih tetap tenang menanggapinya. Namun niat membunuh terpancar di dalam tatapan matanya. Di sisi lain buah giok bayi ini terhubung dengan umur ibunya. Joyuan tidak akan membiarkan buah giok bayi ini jatuh kepada tangan siapapun. Dan ia berencana akan mendapatkan buah giok bayi ini.
bagaimanapun itu konsekuensinya. Tiba-tiba saja Wei Changlan berkata, "Yang mulia, ada sesuatu yang aneh di danau ini." Zhou Yuan pun menyapu pandangannya ke arah danau. Saat ini ia juga merasakan akan hal sesuatu. Sementara itu semua orang yang pertama hadir di tempat ini, mereka pun hanya menunggu dan tidak langsung bertindak untuk mengambil buah giok bayi, karena mereka sadar akan bahaya yang akan mengancam. Yayu mengamati ke atas danau dan berkata, sebenarnya ada batas Genesis Rune di sini yang telah rusak di atas danau. Wei Changlan pun mengangguk setuju apa yang dikatakan Yaoyao tersebut. Jelas, seseorang Wei Changlan di tahap Alpha Origin tidak berani sembarangan menerobos batas Genesis Rune tersebut, mengingat ini adalah formasi penting sekte boneka pertempuran di masa lalu. Zhou Yuan pun berkata, apakah kita bisa menyeberang ke tengah danau dengan berjalan di atas air ini? Yaoyao pun menjawab bahwa air ini sedikit aneh. Semakin kuat Ki Genesis seseorang, maka semakin mudah ia akan tenggelam. Wei Changlan pun sedikit terkejut dan melambaikan tangannya untuk memerintahkan anak buahnya memeriksa air pulau danau tersebut. Dan pada saat setelah memeriksanya, jelas mereka sekarang menyadari bahwa perkataan Yaoyao memanglah benar. Wei Changlan mengerutkan keningnya dan berkata, mungkin dengan ini, bahkan seseorang ahli tahap Kinao Rising mungkin akan sulit melewati danau ini. Dia pun bisa merasakan bahwa ada serpihan batas formasi Genesis Rune yang telah jatuh ke danau, memungkinkan itu sangat berbahaya. Yaoyao pun kembali berkata, sepertinya tempat ini tidak bisa menyambut pengguna Genesis Ki. Sepertinya zaman dahulu, metode Battle Puppet Sect ini sangat efektif dan hanya segelintir murid saja bisa menjaganya. Zhou Yuan yang penasaran berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa menyeberangi air ini tanpa sebuah Genesis Ki? Sementara itu Zhou Yuan saat ini sedang berpikir saat tatapannya menyapu ke arah Yaoyao dan bergumam, roh. Dijelaskan kekuatan roh benar-benar sangat berbeda dengan Genesis Ki. Di sisi lain Zhou Yuan menyadari bahwa roh yang sebelumnya tertekan oleh kabut yang lalu seketika pulih saat ia memasuki kawasan danau ini. Zhou Yuan pun berkata, mungkin aku akan mencobanya sebentar. Kekuatan roh seketika melonjak dan berkedip di antara dua alisnya. Zhou Yuan melangkah ke danau yang semula akan tenggelam, namun saat ini menjadi stabil. Seketika ekspresi bergembira muncul di raut wajah Zhou Yuan. Dia pun saat ini berkata, seperti apa yang telah diharapkan, ini benar-benar efektif. Jadi benar, seseorang harus mengandalkan roh di sini. Sementara itu Qi Hao sedikit mengerutkan kening saat ia menyaksikan Zhou Yuan tadi. Sesegera ia pun melambaikan tangannya, dan seseorang datang dari arah belakang. Orang tersebut terlihat kulit wajahnya sedikit pucat. Di sisi lain Ki Genesisnya cukup lemah. Namun saat ini cahaya berkedip di antara kedua alisnya. Dikatakan dia adalah seseorang praktisi Genesis Rune. Qi Hao hanya tersenyum kepada orang tersebut dan lalu berkata, Zhou Qingpeng, gurumu tetua Ying telah dijebak oleh bocah itu, sehingga ia jatuh ke faksi Jenderal Wei. Ini adalah saat yang tepat untuk kau membalas dendam. Seketika kekesalan muncul di raut wajah pria pucat itu. Qi Hao pun berkata, dia adalah seseorang pangeran Great Zhao. Dia mempunyai cara sendiri untuk bertindak. Qi Hao melanjutkan, selama kau berhasil mendapatkan buah giok bayi, bukan hanya aku akan menjamin keselamatan gurumu, dan kau akan menjadi tamu kehormatan Qi Manor di masa depan. Kami akan memberikan kau sumber daya yang menjanjikan. Seketika senyum licik muncul di raut wajah orang yang bernama Qingpeng ini. Ia pun berkata, jangan khawatir tuan, jika aku bersaing dengannya dalam kekuatan roh, berurusan dengannya tidaklah terlalu sulit. Meskipun dia berlatih dengan tetua Ying hanya kurun waktu 3 tahun, namun kekuatan Zhou Qingfeng berada di tahap pertengahan ilusi roh. Pada saat itu tetua Ying selalu memuji bakatnya. Karena itulah Zhou Yuan yang tampak masih seorang bocil epep tidak akan bisa dapat menyaingi dirinya dalam kekuatan roh. Setelah perkataan ini terdengar, seketika Zhou Qingpeng terbang ke atas air danau. Kekuatan roh bergetar saat ia menyentuh air danau, namun terlihat stabil berdiri. Seketika senyum mengejek terlintas saat ia menatap Zhou Yuan. Sementara itu faksi yang lain yang hadir juga melakukan hal yang sama, seperti apa yang Zhou Yuan lakukan. Setelah itu banyaknya orang telah muncul di atas permukaan air danau. Jelas, mereka adalah seseorang praktisi roh. Wei Changlan sedikit mengamati Zhou Qingfeng dan berkata, kekuatan roh orang tersebut tidaklah lemah.
Sementara Yaoyao berkata kepada Joyuan, "Jika saja kekuatan roh dapat digunakan di sini, mungkin aku akan membantumu saat ini." Mengingat kekuatan roh Yaoyao, tidak ada seseorang pun di sini yang dapat bersaing dengan dirinya. Joyuan pun merenung sejenak dan ia menggelengkan kelapanya. Saat ini pun ia berkata, "Mengingat danau ini sangat berbahaya dan tidak tahu apakah bahaya yang terdapat di sini, kau tidak boleh pergi, Beb." Meskipun roh Yaoyao sangatlah kuat, namun ia tidak bisa bersaing dalam Genesis Ki. Jika sesuatu terjadi kepada Yaoyao, Joyuan tidak akan bisa memaafkan dirinya. Karena itu saat ini Yaoyao terlihat kuat dalam roh, namun lemah dalam Genesis Ki. Selain itu mengingat guru Chang Yuan telah mempercayakan keselamatan Yaoyao kepada dirinya. Karena itu Joyuan tidak akan mengambil resiko untuk Yaoyao mencoba membantunya. Joyuan lalu berkata, "Amati saja situasinya saat ini. Jika saja ada hal buruk terjadi kepada aku, maka kau dan Jenderal Wei dapat membantu menyelamatkan diriku." Yaoyao pun saat ini mengangguk apa yang dikatakan ayang beb Joyuan. Di atas danau, Joyuan melirik ke arah Zhou Qingfeng. Seketika permusuhan niat membunuh terlintas di antara keduanya. Namun Joyuan tampak tenang dan ia berpikir, tidak akan bisa bagi seseorang pun menghentikan dirinya untuk mengambil buah giok bayi. Air danau sedikit berdesir saat tatapan Joyuan menatap ke arah pulau kecil di tengah danau. Ia pun menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju untuk menuju pulau kecil di tengah danau. Sementara itu orang-orang yang lain pun berjalan pelan dengan sangat berhati-hati seperti apa yang Joyuan lakukan. Beberapa menit waktu berjalan, Joyuan dan kelompok orang lainnya hampir sampai ke tempat pulau kecil di tengah danau. Sementara ini danau ini masih tenang, tidak ada hambatan yang muncul. Ketika semua orang hampir sampai di tengah pulau kecil, mereka pun bergumam, rupanya sesederhana ini mencapai tempat ini. Dengan tatapan bingung dari semua orang, Joyuan pun saat ini hanya berjarak 100 langkah dari pulau kecil. Namun tiba-tiba saja, suara dengungan terdengar di tengah pulau kecil. Semua orang menyaksikan cahaya batu giok dilepaskan oleh pohon buah giok bayi ke arah semua orang yang hadir. Cahaya giok tampak bergoyang ketika bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pohon buah giok bayi. Seketika mereka menelan orang-orang yang telah melangkah 100 kaki ketinggian di sekitar pohon giok bayi. Joyuan pun berkata, "Ini adalah serangan roh." Mata Joyuan terfokus saat melihat cahaya yang nyaris tak terlihat. Kekuatan cahaya ini mengandung kekuatan roh. Joyuan tidak bisa meremehkan cahaya giok ini, dan ia tidak menunda lagi saat rohnya berkedip di antara kedua alisnya. Riak tak terlihat keluar saat Joyuan mengambil kuas Yuan surgawi di pinggangnya. Seseorang saat ini dapat melihat siluet buram yang duduk dalam posisi bersila. Joyuan yang telah memegang kuas Yuan surgawi, dan ujung kuasa ketika bergerak dan ia pun berkata, "Kelas 1 Genesis Rune Spirit Seal." Saat ini Genesis Rune yang lengkap menjadi sebuah perisai cahaya yang transparan. Sementara itu riak cahaya Genesis Ki sangat lemah, karena saat ini perisai itu terbuat dari Genesis Roh. Seketika cahaya giok dari pohon giok bayi menghujani semua orang di sini dari arah langit. Seketika cahaya giok bayi mengenai perisai yang Joyuan buat, menyebabkan munculnya banyak riak yang terbentuk, pekikan-pekikan darah yang mengental dan berdering. Beberapa individu tidak dapat menahan serangan tersebut. Seketika mereka pun terkena serangan dari cahaya giok, dan tubuh mereka seketika menjadi kusut dan jatuh ke dalam air danau. Ketika orang-orang ini terjatuh ke dalam danau, air danau bergemuruh dan mengeluarkan darah dari individu yang telah mati. Pemandangan ini membuat Joyuan dan Zhou Qingfeng dan yang lainnya yang telah beruntung menjadi sangat ngeri, dan mereka pun menyadari bahwa reruntuhan ini dipenuhi dengan jebakan maut.